Pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Ciri-ciri pajak daerah. Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakan dengan pajak pusat. 1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. 2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. 3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. 4. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah, perda, dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipasarkan kepada subjek pajaknya. Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya, yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah. Jenis pajak daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing. Berikut ini jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasannya yang perlu kita ketahui. Pajak provinsi. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalanan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam. Berikut ini rinciannya. Yang pertama, bagi kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 2%. Kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BEB NKB. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerapan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam usaha. Tarif BB NKB berikut ini rinciannya. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut. 1. Penyerahan pertama sebesar 10%, 2. Penyerahan kedua, dan seterusnya sebesar 1%. Khusus kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut. 1. Penyerahan pertama sebesar 0,75%, 2. Penyerahan kedua, dan seterusnya sebesar 0,075%. 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBB-KB. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan, baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBKB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5%. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah bawah tanah.
pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara panggilan, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan air dan atau tujuan lainnya. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pertama, dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah. Yang kedua, nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut: jenis sumber air, lokasi atau zona pengambilan sumber air, tujuan pengambilan atau pemanfaatan air, volume air yang diambil atau dimanfaatkan, kualitas air, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%. Pajak rokok. Pajak rokok merupakan pemungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Yang kedua, objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar pajak rokok bersama dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak bergantung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha kena cukai. Subjek pajak dari pajak rokok ini adalah konsumen rokok. Dan yang terakhir, tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersama dengan pemungutan cukai rokok. Pajak kabupaten atau kota. Yang pertama, pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan badan usaha tertentu dengan jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Pajak hotel dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan, dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. 2. Pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang diberikan oleh restoran. 3. Pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Yang keempat, pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Reklame meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain-lain. Namun ada pengecualian atas pemungutan pajak reklame, seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain-lain. Tarif pajak reklame sebesar 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. 5. Pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri atau dari sumber lain. Tarif pajak penerangan jalan berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya. Berikut ini tarif pajak penerangan jalan terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%. Yang kedua, tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang dikonsumsi atau digunakan oleh selain yang dimaksud dari poin pertama sebesar 2,4%. Yang ketiga, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan sebesar 1,5%. 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut ini tarif pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang pertama,
Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%. 2. Tarif untuk batuan sebesar 20%. Ketujuh, pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%. 8. Pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif pajak air tanah adalah 20%. 9. Pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. 10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan. Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Yang pertama, pajak untuk bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%. 2. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%. 3. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dikenakan tarif sebesar 50%. 11. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lain-lain. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. Pembayaran pajak secara online. Saat ini pembayaran semakin mudah dan praktis karena bisa dilakukan secara daring atau bayar pajak online. Dengan demikian, Anda tidak perlu repot-repot lagi harus datang ke kantor pajak untuk membayar kewajiban sebagai warga negara. Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, e-billing pajak merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing atau ID billing sebagai cara untuk bayar pajak online. Billing system adalah sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat surat setoran atau SSP, SSBP, dan SSPB manual. Yang digunakan pada e-billing DJP, e-billing berbasis MPNG2 memfasilitasi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik meliputi seluruh jenis pajak kecuali 1. Pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau 2. Pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus. Langkah pembayaran pajak online. A. Membuat kode billing. Adapun data yang dibutuhkan untuk membuat kode billing antara lain 1. NPWP penyetor pajak. 2. Kode jenis pajak dan kode jenis setoran atau daftar. 3. Masa pajak dan tahun pajak. 4. Jumlah pajak yang akan disetorkan ke kas negara. B. Saluran atau tempat pembuatan kode billing. 1. Direktorat Jenderal Pajak, yaitu pertama, KPP atau KP2KP. 2. Agen Kring Pajak atau 0211500200. 3. Layanan elektronik DJP atau sse2.pajak.go.id. 2. Non-DJP dan internet, yaitu pertama, petugas bank atau pos persepsi atau customer service atau teller tertentu. 2. Internet banking atau bank tertentu. 3. Penyedia jasa aplikasi perpajakan atau application service provider. Atau
www.pajak.co.id. Cara bayar pajak online dengan e-billing DJP online. Yang pertama, login ke laman djponline.pajak.go.id. Yang kedua, masukkan NPWP, password, dan kode keamanan untuk login ke akun Anda. Yang ketiga, pilih menu e-billing system. Yang keempat, pilih pada menu isi SSE. Kemudian, Anda akan mendapatkan form surat setoran elektronik SSE yang harus Anda isi. Selanjutnya, data pada formulir tersebut akan terisi otomatis. Yang perlu Anda ubah hanya pada kolom jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, uraian pajak yang dibayarkan, dan jumlah setoran. Setelah merampungkan pengisian, klik simpan. Klik pada pilihan kode billing. Klik cetak kode billing. Setelah itu, setelah mendapatkan kode billing, maka proses pembayaran pajak secara online dapat dilakukan ke rekening kas negara melalui anjungan tunai mandiri atau ATM, internet banking, mesin EDC, mobile banking, agen branchless banking, atau pada loket bank atau pos persepsi. Manfaat e-billing pajak. Dengan menggunakan e-billing pajak atau bayar pajak online, banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bayar pajak online menjadi lebih mudah. Dengan membuat ID billing, Anda dapat bayar pajak online di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, menghindari kesalahan dari pencatatan transaksi karena tidak jarang dalam pembayaran secara manual terdapat beberapa kesalahan pencatatan yang mungkin terjadi. E-billing bisa meminimalisir terjadinya kesalahan tersebut yang bisa saja terjadi saat Anda membayar pajak secara manual. Transaksi real time. Data dan hasil transaksi akan langsung tersimpan di sistem DJP, sehingga mengurangi risiko kehilangan data akibat kelalaian dan penyebab lainnya. Kemunculan DJP online memudahkan wajib pajak yang hendak melaporkan SPT atau membayar pajak sehingga tak perlu lagi mengantri di kantor pajak. Dengan koneksi internet, pembayaran dan pelaporan pajak menjadi lebih efisien dan cepat dilakukan.